Hai, Hamster Review di sini, dan di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Confession atau Kokuhaku dalam bahasa Jepang. Film ini disutradarai oleh Tetsuya Nakashima dan dirilis pada tahun 2010. Berkisah tentang seorang guru yang membalaskan dendam kepada dua muridnya karena melakukan pembunuhan kepada anak dari si guru tersebut, sehingga kedua murid mengalami masalah mental sebagai akibat dari perbuatannya. Penasaran? Luangkan waktu Anda dan meluncur. Film diawali dengan latar tempat sekolah, di mana murid-murid di sana sedang asyik meminum susu dan saling bercanda satu sama lain. Guru pun masuk kelas, nama gurunya Yuko, dan langsung memberitahu kepada muridnya bahwa ia akan berhenti mengajar. Mendengar hal itu, para murid bukannya sedih, malah loncat kegirangan. Astagfirullah. Guru tadi mulai bercerita tentang masa lalunya, bahwa ia menikah dengan seorang pria yang terkena HIV, setelah kelahiran anaknya yang diberi nama Manami. Alhasil, si ayah tidak bisa bertemu dan memeluk buah hatinya. Manami dinyatakan telah meninggal dikarenakan suatu kecelakaan, yaitu terpeleset ke dalam kolam. Namun guru itu mengetahui bahwa kematian anaknya itu bukanlah suatu kecelakaan semata, tapi adalah suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh dua murid yang ada di kelas itu. Dan selanjutnya, guru itu akan memanggil kedua siswa itu dengan panggilan siswa A dan B. Yang A bernama Suya dan yang B bernama Naoki. Yuko Sensei mengingatkan bahwa ada suatu kasus yang bernama kasus lunasi, yaitu kasus yang diperbuat oleh seorang perempuan berumur 13 tahun yang membunuh seluruh keluarganya menggunakan racun sianida. Dan perempuan itu tidak dijatuhi hukuman karena dilindungi oleh UU Perlindungan Anak. Dan scene ini juga menjelaskan bahwa sosok lunasi juga ada di dalam kelas itu. Scene berpindah ketika Suya ingin meminta tanda tangan kepada Yuko Sensei untuk mengikuti suatu kompetisi, dan dia mendapat juara pertama tingkat SMP dalam kompetisi itu. Karya yang dibuat oleh Suya ini bernama dompet anti copet, dan cara kerja dari alat ini adalah jika ada yang menyentuh resleting untuk membuka dompet itu, maka dia akan tersambar listrik. Yuko Sensei menemukan dompet listrik milik Suya. Lalu Yuko Sensei menanyakan perihal itu kepada Suya, dan Suya menjelaskan bahwa dia ingin membunuh Manami dengan tujuan dia ingin diakui dunia dan ingin mendapatkan popularitas sebagai orang jenius. Tetapi sayangnya, berita tentang suatu kompetisi yang ia menangkan pada saat itu malah tertimbun oleh kasus lunasi yang terjadi saat itu juga. Lalu Yuko Sensei menjelaskan bagaimana kedua murid ini menjalankan pembunuhan kepada putrinya yang tidak berdosa itu. Pertama, Suya mencari partner untuk melakukan pembunuhan, dan dia mendapatkan partner yaitu murid B alias Naoki. Kemudian mereka menjalankan rencana itu dengan memberi tas kecil yang di dalamnya terdapat dompet anti copet, namun dengan voltase listrik yang ditingkatkan. Dan ketika Manami membuka tas itu, dia langsung tersetrum dan tak sadarkan diri. Lalu Naoki yang panik dan ditinggalkan oleh Suya, dia membuat kejadian tersebut seolah-olah suatu kecelakaan dengan melemparkan Manami ke kolam. Setelah menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya, Yuko Sensei memberitahu bahwa polisi menyatakan kejadian itu adalah suatu kecelakaan. Namun Yuko Sensei tidak terima begitu saja. Dia ingin membuat kedua murid ini merasakan penyesalan atas apa yang telah mereka perbuat. Lalu Yuko Sensei menyebut bahwa susu yang telah mereka minum tadi, dua di antaranya telah dicampur oleh darah dari suaminya, yang mana suaminya ini mengidap HIV, dan Yuko Sensei berkata, tahun ajaran baru pun dimulai. Para murid telah berganti wali kelas, namanya Werther. Guru ini orangnya ceria dan so asik gitu. Guru Werther memberitahu kepada muridnya bahwa Naoki tidak masuk bukan karena sakit, tapi ada alasan lain. Ya, walaupun para siswa sudah tahu dan mereka lebih memilih diam. Guru Werther mengusulkan ide menulis surat kepada Naoki dan memberikannya bersama dengan Mizuko, ketua kelas mereka. Mereka berdua mengantarkan surat kepada ibu Naoki, dan ibu Naoki mulai menceritakan keburukan wali kelas lamanya, yang tak lain adalah Yuko Sensei. Scene berpindah di mana ibu Naoki datang ke kamar Naoki dan mengetuk pintunya. Spontan, Naoki mengamuk dan menyuruh ibunya supaya tidak mengganggu dirinya. Dasar anak durhaka. Di lain kejadian, Suya mulai dibully oleh teman-temannya, dan mereka mendapatkan semacam poin SMS atas aksi bulian tersebut. Di lain hari, guru Werther datang lagi ke rumah Naoki bersama ketua kelas, tetapi kali ini mereka diusir begitu saja.
Werther mulai tahu bahwa para murid membuli Shizuya dan memarahi para murid atas aksi mereka. Werther mengira bahwa mereka membuli Suya karena mereka iri pada kecerdasan Suya. Tetapi sebenarnya itu salah. Para murid pun dimarahi oleh guru Werther. Setelahnya, mereka menuduh Mizuko karena mereka pikir Mizuko lah yang telah mengadu perihal bulian tersebut. Dan Mizuko juga tidak pernah kelihatan membuli Suya. Selanjutnya, Mizuko dan Suya akan dipaksa berciuman. Pada malam harinya, Suya dan Mizuko bertemu dan Suya memberikan tes surat kesehatan bahwa ia negatif HIV. Alhamdulillah, aku selamat. Keesokan harinya di sekolah, Suya mulai berontak dan mencium teman laki-lakinya, anjay gay, karena Suya tahu bahwa teman yang diciumnya itulah yang membuat poin SMS bulian tersebut. Dan Suya mengancam akan mencium semua teman-temannya jika masih membuli dirinya. Di lain kejadian, Naoki mengacak-ngacak toko dengan melumuri kulkas yang ada di sana dengan darah di tangannya. Mizuko dan Suya menjadi akrab. Mereka bermain bersama, saling bercerita, dan nampaknya mereka jatuh cinta. Mizuko memberitahu Suya rahasia bahwa selama ini ialah Lunasi yang terkenal itu. Scene berpindah di mana Werther mengunjungi Naoki lagi dan mengajak Naoki untuk ke acara kenaikan kelas. Tetapi dia diusir begitu saja oleh ibu Naoki. Keesokan harinya, acara kenaikan kelas berakhir lebih awal karena guru mengadakan rapat sebab Naoki telah membunuh ibunya. Penyebab Naoki membunuh ibunya karena ibu Naoki ternyata mau membunuh dirinya dan di dada Naoki tertancap pisau. Naoki termenung, lalu muncullah bayangan Suya berkata, "Karena kau tidak berguna." Spontan Naoki mengambil pisau dan menebas badan ibunya dengan liar. Scene berpindah di mana Suya flashback tentang kehidupannya yang dulu, bahwa dia adalah anak broken home, orang tuanya mengalami KDRT, dan akhirnya cerai. Suya berkata akan membuat rencana besar untuk perayaan kenaikan kelas besok, sekaligus ingin membuat ibunya terkesan. Pada malam harinya, Suya dan Mizuko berbincang. Suya berkata Naoki tolol karena telah membunuh ibunya sendiri, dan Mizuko menyambung perkataan Suya bahwa kau juga tolol. Suya akhirnya tersinggung dan berkata bahwa ia benci Lunasi dan mengejek Mizuko. Tak terima dengan hal itu, Mizuko membalas kata Suya, "Dasar anak manja, kau seorang anak yang selalu merengek karena ditinggal ibu." Begitulah Mizuko mengejek Suya. Karena Suya kesal, akhirnya dia memukul Mizuko menggunakan piala yang ia menangkan pada saat itu, dan akhirnya Mizuko tewas. Malam sebelum kejadian itu, Mizuko sempat berbincang dengan Yuko Sensei, dan ternyata Yuko Sensei lah yang mengutus guru Werther untuk membuat kedua anak itu menderita. Scene berpindah, di mana Suya mulai membuat pengakuan di website miliknya, dan dia berkata akan membuat sesuatu yang besar dengan kejeniusannya, yaitu pembunuhan massal dengan menggunakan bom, dan ternyata Yuko Sensei memantau website milik Suya pada saat itu juga. Esok harinya Suya berpidato, dia menekan ponselnya untuk mengaktifkan bom yang telah ia pasang di bawah meja pidato, tetapi bom tersebut tidak ada di bawah meja dan sudah dipindahkan. Suya pun menjadi heran. Lalu, ponsel Suya berbunyi, dan orang di telepon tersebut mengaku sebagai ibu Suya, dan ternyata itu adalah Yuko Sensei. Ialah orang yang telah memindahkan bom milik Suya. Yuko Sensei tahu bahwa Suya akan menaruh bom di bawah meja, karena sebelumnya dia memantau website Suya. Dan ternyata, ketika Suya menekan tombol di ponselnya, yang mana jika ditekan maka bom yang telah dibuat oleh Suya akan meledak. Bom itu malah meledak ke tempat kerja ibu Suya, karena telah dipindahkan oleh Yuko Sensei. Seketika, Suya menjadi lemas setelah tahu apa yang terjadi kepada ibunya. Yuko Sensei yang telah berada di depan Suya mendekatinya perlahan, lalu menjambak rambut Suya dan berkata, tamat, ending yang sangat epik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menyalahkan orang lain atas apa yang telah menimpamu. Dan ingatlah bahwa kesalahanmu akan terbalas cepat atau lambat. Dan juga berhati-hatilah memilih teman. Sekian kami dari tim Monster Review, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.